Mulai nabda bi'aunillahi ta'ala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Ikhwatal fudala rahimakumullah. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala mengatakan al-ilmu ilmani. Ilmu itu ada dua macam. Fal ilmu fil qalbi. Fadarika al-ilmu nafi'. Ilmu yang masuk ke dalam hati itulah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang masuk ke dalam hati dan memperbaikinya sehingga menghancurkan kesombongan di dalam hati dan menghancurkan keinginan dunia, ingin dilihat manusia yang ada di dalam hati, itulah ilmu yang bermanfaat. Wal ilmu ala lisani fahuwa hujatullah ala ibni Adam. Sedangkan ilmu yang hanya ada di lisan, hanya menyebabkan orang pandai berdalil, pandai berdebat, pandai membantah, itu adalah hujah Allah, sehingga manusia tidak punya alasan untuk durhaka setelah tahu ilmunya. Oleh karena itu, wajib bagi kita semua untuk memperbaiki hati di majelis ini, sehingga ilmu yang kita baca itu bisa masuk ke dalam hati. Kita lanjutkan dengan masih membaca kutipan bagian akhir dari matan Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Ya, silakan Mas Hija. Ayo Mas Hija. Baik, Ustaz. Assalamualaikum. Qala al-muallif rahimahullah taala dari surah Ustaz. Ya, diulangi dari sini aja ya, Soro. Sara al-mutamassikuna bil islamil mahdi wal ulang Ustaz. Sara al-mutamassikuna bil islamil mahdi al-khalisi anis syaubi hum ahlus sunnati wal jamaati wa fihim as-siddiquna wasyuhada'u was-salihuna wa minhum a'lamul huda wa masabihud duja ulul manaqibil ma'thurati wal fadailil madhkurati wa fihimul abdalu al a'immatul ladina ajma'al muslimuna ala hidayatihim wa dirayatihim Nah, wa hasbuk. hum Hasbuk. Sarat jadilah al-mutamassikun, orang-orang yang memegangi kuat-kuat, memegangi erat-erat bil Islamil mahdi, Islam yang murni, al-khalisi, yang murni, anis syaubi dari segala macam campuran. Mereka itulah yang disebut dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, nanti di halaman selanjutnya penulis akan eh, Syekh Abdul Hasan akan memberikan penjelasan lebih lanjut tentang kalimat ini, anits tsaubi, yang bersih dari murni, bersih dari campuran. Ya. Nah, sebagian orang ada yang memaknai Islam murni tanpa noda dan campuran, berarti yang namanya ahlu sunnah itu tidak boleh punya dosa, tidak boleh punya salah. Begitu salah, begitu punya dosa, langsung out, keluar dari ahlu sunnah. Atau sebenarnya bukan salah, dianggap salah. Misalnya dianggap isbal itu haram, begitu isbal dah langsung bukan lagi ahlu sunnah. Misalnya. Namun anehnya kalau gunjing orang, memfitnah orang nggak out dari ahlu sunnah. Ya, padahal isbal keharamannya diperselisihkan. Gosip, ngomongin orang, bahkan fitnah, keharamannya tidak diperselisihkan.
Nah, aneh kan? Yang keharamannya diperselisihkan bisa dianggap out dari ahlu sunnah, namun yang keharamannya disepakati malah tidak menyebabkan semacam itu. Nah, nanti akan dibahas lebih lanjut. Namun kalau kita lihat secara objektif, bahwasanya yang bersih dari campuran ini tujuannya sasarannya bukan orangnya, namun Islam sebagai ajarannya, gitu. Dan maka hakikat ahlu sunnah itu Islam murni, gitu. Ini ini kata kunci ahlu sunnah. Bil Islam al-mahdi. Nggak mau ya. Islam yang murni. Dan Islam yang murni itu ya murni dari bersih dari syirik, bersih dari bid'ah. Dan masing-masing kosakata syirik dan bid'ah ya perlu penjabaran lebih lanjut. Sehingga substansi ahlu sunnah adalah seorang yang seorang muslim, semangatnya adalah mengamalkan ajaran Islam, Al-Quran dan hadis, anti syirik, anti bid'ah. Nah itu substansi ahlu sunnah. Kalau seorang itu anti syirik, anti bid'ah, meskipun nanti itu perlu rincian ya lebih lanjut, nah dia usulnya adalah usul ahlu sunnah. Mutamassikuna, ya, kita udah beberapa hari nggak ngi'rab ini ya. Atau enggak tasrif ya. Mutamassikuna itu fi'il madinya apa Pak Oka? Tamasaka, Ustaz. Tamassaka. Ya, silakan ditasrif istilahi. Nah, Ustaz. Tamassaka ya tamassaku. Tamassaka ya tamassaku. Tamassukan mutamassikun mutamassakun. Tamassak lata tamassak mutamassakun mutamassakun. Nah, terus tasrif lughawi untuk fi'il madinya, Pak Arifin. Ji Ustaz, Bismillahirrahmanirrahim. Tamassaka, tamassaka, tamassaku, tamassakat, tamassakata, tamassakna, tamassakta, tamassaktuma, tamassaktum, tamassakti, tamassaktuma, tamassaktunna, tamassaktu, tamassakna. Nah, untuk fi'il mudhari'nya Mas Ridho. Yatamassaku yatamassukani Ya, yatamassukani yatamassakuna nih, ya tamassaku ya tamassakani. yatamassaku yatamassakani yatamassakuna yatamassaku yatamassakani eh, yatamassakna tamassaku tatamassakani tatamassakuna tatamassakina tatamassakani tatamassakna atamassaku natamassaku. Nah, wafihim dan di tengah-tengah ahlu sunnah itu ada yang levelnya siddiqin, ya, dan ada yang levelnya syuhada. Syuhada bentuk jamak dari dari apa Pak Oka? Syuhada itu syahada, Ustaz. Ya, bentuk jamak dari apa ini? Ini mufradnya apa? Syuhada. Syahid ya, Ustaz. Ya, syahid. Syahid itu wazannya fa'il. Fa'il. Nah, dari bahasa Arab, kalau fa'il itu ada dua kemungkinan arti. Apa itu Pak Arifin?
Yang artinya maf'ul saja yang dipersaksikan. Nah, bimaknal maf'ul. Yang kedua, Bermakna fa'il, Ustaz. ahsantum, bimaknal fa'il. Jadi pola fa'il itu bisa artinya fa'il. Alim maknanya alim. Hakim maknanya hakim. Namun bisa juga fa'il itu bimaknal maf'ul. Contohnya qatil. Maknanya apa? Maktul. Maktul. Contohnya gelarnya Nabi Ismail, Ad-Dzabih. Maknanya Mazbuh. al-madbuh. Gitu. Sehingga syuhada jamak dari syahid. Syahid di sini apa artinya? Maka bisa ditebak. Ada dua model penafsiran. Ada yang memaknai syahid dengan artian syahid, orang yang menyaksikan. Kenapa disebut syahid? Ya, karena ketika meninggal dunia, dia langsung menyaksikan sepato di detik-detik dia menjelang ajal, dia telah menyaksikan surga di hadapannya. Dia menyaksikan dan syahid ini kan arwahnya ada di tembalak burung hijau. Jadi dia sudah langsung menyaksikan surga Allah Subhanahu wa taala tanpa nunggu kiamat. Kemudian nanti ada ulama yang memaknai syahid dengan masyhud, orang yang disaksikan. Masyhud bil jannah, dipersaksikan sebagai ahli surga. Misalnya, nanti ada beberapa, nanti di masing-masing pemaknaan nanti ada pendapat. Kalau syahid itu maknanya syahid, syahid di sini apa yang dimaksud syahid? Nanti ada beberapa keterangan. Tapi itu semuanya satu kelompok, satu grup, yaitu syahid maknanya syahid. Kemudian kalau syahid itu maknanya masyhud, nah nanti juga ada banyak pendapat. Saya pernah ngecek, kalau nggak salah ya, di tafsir Ibnu Katsir kalau nggak salah. Nah itu nanti ada beberapa pendapat yang semuanya intinya adalah masyhud, dipersaksikan. Gitu. Wasalihun dan orang-orang yang saleh. Semuanya sebenarnya siddiq ini ya saleh, syuhada ini saleh. Saleh ini juga saleh. Sehingga ini atofnya namanya apa? Saat Yunus? عطف العام على الخاص. Ya, atful am alal khas. Ini bisa dimaknai atful am alal khas. Atau nanti bisa juga dimaknai solihun di sini adalah soleh yang levelnya di bawah siddiq dan syuhada. Gitu. Dan apa definisi soleh, Mas Ridho? Muwafaqatu syar'i. Kurang pasnya. Pak Arifin, ma huwa saleh? Man huwa saleh? Apa, Ustaz? Ya, Mas Ikhwan bisa komen, Mas Ikhwan? Allah taala yang
Orang soleh mungkin orang yang em, menegakkan hak Allah dan hak hambanya. Nah, ahsantu. Ya, definisi soleh adalah al-qaim bi hukukillah wa hukuk ibadillahi. Yang menunaikan hak Allah dan menunaikan hak manusia. Definisi ini kalau tidak salah diantaranya dijumpai di kitabnya Al-Imam An-Nawawi. Tahdhibul Asma wal Lughah. Saya ingat saya, tapi mungkin coba saya cek dulu ya. Ingin memastikan. Sebentar. Imam Nawawi punya kitab namanya Tahdhibul Asma wal Lughah. Ini kepakaran beliau di bidang bahasa itu ada di sini. Tahzibul Asma wal Lughat. Kalau soleh itu makna atau masdarnya adalah solah. Ya, solah itu bisa artinya layak. Ya. Ada ma'un salihun lisyurbi. Itu terjemahnya apa itu? Ada tulisan di bahasa Arab, ma'un Bisa salihun, diminum, ya, bisa apa? diminum, Bisa bisa diminum. diminum. Layak untuk dikonsumsi. Kemudian yang kedua, solah bisa artinya kebaikan. Solahul qalbi, misalnya. Solahul jasad. Nah, itu bisa artinya demikian. Kemudian, ya, bisa artinya, jadi kayak untuk ini, orang soleh. Kalau solahiyatul ahwal, Zat? Solahiyatul ahwal itu kebaikan. Kondisi Oh, yang baik. kondisi. Kemudian, solah itu juga bisa artinya relevan. Ada al-Islam solihun nikuli zamanin wa makanin. Islam itu relevan di setiap zaman dan tempat. Gitu. Sahibul mutin oh ini temu. Saya share ya di
Nah, definisi soleh sebagaimana tadi disebutkan Mas Ikhwan, nah itu ada. Ini di Tahdhibul Asma wal Lughat jilid 4 di huruf ain. Huruf ain ya. Harful ain. Huruf ain. Tadi saya carinya di short. Huruf short. Huruf short, Pak. Iya. Saya carinya di huruf short. Soluha. Qala al-Imam Abu Ishaq. Ada ya, kebaca ya. Kebaca. Kebaca Ustaz. Iya Ustaz. Ya, Abu Ishaq Az-Zujjaj fi kitabihi Ma'anil Qur'anil Aziz. Fi qouli ta'ala fi sifati Yahya ibn Zakaria fi surat Ali Imran. Wa nabiyya minas solihin. Jadi ini di kitab apa ini? Kitab apa? Haji Ma'anil wa Qur'anil jamaah. Aziz. Hah? Kitab apa? Asalnya Ma'anil Ma'anil Quran. Ma'anil Aziz. Ma'anil Qur'anil Aziz. Karya siapa? Abu Is Abu Abu Ishaq. Ishaq. Az-Zujjaj. Ya, sebutannya Az-Zujjaj. Pakar bahasa Arab. Ini Ma'anil Quran ini berarti seperti itu kemarin yang kita sudah singgung, kamus untuk kosakata Al-Quran. Kemarin kita sudah melewati kitab apa yang biasa dipakai oleh para ulama kalau untuk makna kosakata Al-Quran pakai apa? Kamus Al-Quran lah terjemah bebasnya. Yang paling sering kita jumpai apa apa namanya? Kita lewat kan? Al-Mufradat. Karya siapa? Al-Mufradat itu siapa? Karya siapa? Al-Mufradat li Ar-Rahib Al-Asbahani. Itu kamus Al-Quran. Jadi ada genre jenis kitab ya, ada kamus lughah. Kemudian ada kamus di bidang keilmuan tertentu. Di ini genre ini jenis kitabnya. Jadi kamus itu ada kamus umum, ada kamus istilah. Kalau di bahasa Indonesia kan ada kamus besar, itu kamus umum. Nanti ada kamus filsafat, ada kamus istilah-istilah ekonomi, kamus gitu. Maka di keilmuan kita di agama kita juga demikian. Ada kamus khusus Al-Quran. Ini contoh yang sering terkenal Mufradat karya Ar-Rahib Al-Asbahani. Ingat nggak kalau udah lewat kita baca nama kitab itu? Ingat nggak Pak Oka? Ya di Mukadimah Ustaz. Oh, di Mukadimah ya. Hmm. Gitu. Ini kitab yang lainnya untuk ini kamus Al-Quran ini Ma'anil Quranil Aziz. Nanti ada kamus khusus untuk fikih. Itu ada kamus yang lama, ada yang baru. Ini juga kamus Al-Quran itu juga para ulama nulisnya terus-menerus. Ini termasuk yang lama, Mufradat yang paling kondang. Ada juga ini Az-Zujjaj, Ma'anil Quran. Ada juga yang karya penulis kontemporer. Ustaz, kalau terkait Al-Quran yang ngebahas misalkan kenapa ini ada wawunya di sini nggak ada gitu. Ada nggak Ustaz? Maksudnya kan ada ayat-ayat mutasyabihat, kadang di sini Mhm. mendahulukan mufradat yang ini belakangan gitu kan. Itu carinya Ya, di mana Ustaz ya? itu kan berarti makna balaghah ya. Oh iya, mana Ya, balaghah. balaghah itu nyarinya di Al-Kasyaf Zamakhsyari Oh, atau tapi saya belum pernah baca ya ada
kamus ada tafsir balaghah. Adakah tafsir coraknya corak balaghah. Karya seorang penulis perempuan Mesir. Ya, namanya Bintu Syati. Itu tafsir dengan corak balaghah. Kalau yang kontemporer. Kalau yang mutaqaddimin ya Al-Kasyafnya Zamakhsyari Al-Mu'tazili. Ya, bisa dikatakan ya babonnya induknya itu Zamakhsyari Al-Kasyaf. Itu. Tadi saya Kalau yang ini saat Fadil Samiroi pernah dengar Ustaz? Fadil Samiroi. oh ya Samra'i ya, yang ini baru ya. Iya, udah kayak sepuh juga boleh Anda lihat. Cuma Enggak. apa? Ya, tapi kan masih hidup. Iya, masih hidup Ya mungkin. Mu'asirin ya. Muasirin ya. Ya Mu'asirin ada itu Samra'i itu. Tapi saya nggak hafal judulnya apa itu. Ana ini ya saya dengar apa? Dengar videonya kan Ustaz. Oh ya, Kayak menarik beliau gitu. di YouTube juga ini ya. Iya. Nah ini kalau ini kamus Al-Quran karya Zujat. Tadi saya bahas apa ya? Tadi kamus fikih. Kalau kamus fikih yang mutaqaddimin ada namanya Al-Misbah Al-Munir. Al-Misbah Al-Munir itu aslinya kamus fikih. Kalau pembahasan fikih mesti tidak lepas itu dari kitab Al-Misbah Al-Munir. Ya. Ini ngutip ketika menjelaskan surat Ali Imran ayat 39. Qal, siapa yang berkata berarti? Allah Ustaz. Hmm? Az-Zujjaj. Oh, Ya, Az-Zujjaj mengatakan as-salih walladhi yu'addi ilallahi azza wa jalla maftarada alaihi. Adalah orang yang menyerahkan dan menunaikan untuk Allah apa yang Allah wajibkan atas dirinya. Wa yu'addi ila nasi huquqahum. Dan dia tunaikan hak-hak orang lain sesama manusia. Kata An-Nawawi, ini perkataan Nawawi, hadza qaulu Zujjaj. Ini redaksi perkataan Zujjaj. Wa kadza qala Saibul Matali'il Anwar. Ini penulis kitab Matali' al-Anwar juga mengatakan, nah ini kalau ini bahasa penulis kitab Matali'ul Anwar. Ar-rajulu salih, orang yang saleh adalah al-muqimu bima yalzamuhu. Orang yang melaksanakan, menunaikan semua kewajibannya. Dan kewajiban manusia itu ada dua kategori. Min hukukillahi subhanahu wa ta'ala. Ya, kewajiban berupa kepada Allah wa hukukin nas. Dan kewajiban kepada manusia. Afwan Ustaz, untuk fi'il lazima itu bisa mutaaddi berarti Ustaz ya? Yalzamuhu. Ya, wajib baginya. Iya, ini Ana sempat kira dok, bacanya itu yulzimuhu. enggak. Yalzamuhu. Ini yalzamuhunya maf'ul bihi. Fa'ilnya ini min hukukillah wa hukukin nas. Oh, bukan fa'ilnya ini minnya min untuk ma ya. Iya, ma yalzamuhu. Hu-nya kan ke ar-rajul soleh kan? Ar-rajulu saleh. Yalzamu wajib apa ma gitu deh. Al-muqim melaksanakan bima apa yang kalau mau terjemah takhlak yalzamuhu
wajib apa ma hu kepadanya. Jadi ini lazim ini. Tapi karena punya maf'ul bih berarti mutaat ya. Nah, Iya. gitu. Kalau pakai definisi ini ya maka jadinya tadi atful am alal khas karena semua siddiqun syuhada adalah orang-orang yang menunaikan hak Allah dan hak manusia. Ya, balik ke kitab. Waminhum a'lamul huda. Dan di antara mereka Ahlussunnah wal Jamaah ada a'lamul huda. A'lam bentuk jamak dari ini dari apa Mas Kamal? A'lam A'lam dari apa Tat? Ustaz, lupa saya Tat. dari apa Pak Arifin? A'lam tuh mufradnya apa? Alim, Ustaz. Hmm? Alim? Enggak. Mas Hija, a'lam itu mufradnya apa? Kita masih bahas ini. Ilmun Ustaz. Alamun. Ilmun ya ulum. Iya. Ya, a'lam itu mufradnya alamun. Di bahasa Arab kontemporer itu ada alamun watani. Itu terjemahnya apa Mas Rito? Alamun watani. Nama Ustaz. Hmm? Nama negara Ustaz. Alamun watani itu bendera nasional. Kalau di nahwu ada isim alam. Nanti jamaknya a'lam. Nah, ada terjemahnya alam di sini atau alam ini tokoh besar. Al-Huda yang membawa petunjuk. Masabihud tuja dan lentera-lentera kegelapan. Ulul manaqibil ma'thurati pemilik keistimewaan yang ma'thurah dinukil dan diriwayatkan. Ulu ini kalau di nahwu namanya bagian dari isim apa Pak Oka? Hmm, Oh bukan ya, kalau itu du ya, sama ulu ya, pemilik nggak masuk di asmaul sittah. Ya pemilik keistimewaan ma'thurah yang dinukil wal fadail. Fadail bentuk mufradnya apa Pak Oka? ini fadail, fadal, fadlun. Fadlun Ya Ustaz. bukan. Masih ja. Fadail mufradnya apa? Fadlun. Bukan. Mas Ridho. Fadilah Ustaz. Ya, mufradnya fadilah. Fadailul a'mal. Fadilah. Fadilah itu manfaat, keutamaan. Keutamaan dalam artian manfaat. Terkadang fadilah terjemahnya adalah hal-hal positif. Al-madhkurah yang disebutkan. Tadi sampai mana ya? Mas Hija, tadi bacanya sampai mana? Sini ya. Ya, Iya Ustaz, sampai mazkurah. ya, Mas Ridho, coba baca lanjutnya. Assalamualaikum. Sampai mansur Nabi. Sampai mana?
nggak jelas. Sampai wahum at-taifatul mansurah. Oh ya, sampai tadi pengusaha. Berarti masih. Wa fihim, dan di tengah-tengah Ahlussunnah wal Jamaah itu ada al-abdal. Abdal ini mustalah yang akrab di dunia sufi. Ada sebutan wali abdal. Kalau di dunia sufi, wali abdal itu jumlahnya berapa, Mas Ikhwan? Wallahu a'lam. Ustaz. Lupa ana. Insyaallah. Wali abdal itu kalau di dunia sufi, wali dengan level abdal itu jumlahnya 40. Nanti kalau dia meninggal dunia, nanti akan ada wali yang diangkat untuk jadi wali abdal, pengganti dia. Jadi jumlahnya tetap stabil di angka 40. Kemudian ada wali kutub jumlahnya 2, wali ghaus jumlahnya 1, gitu. Ini temannya, istilah wali abdal itu temannya wali kutub, wali ghaus. Dan wallahu a'lam, yang dimaksud dengan mustalah wali abdal di sini intinya adalah walinya. Yang dimaksudkan oleh Abul Abbas bin Taimiyah adalah wali. Ya, di tengah-tengah Ahlussunnah itu ada orang-orang yang levelnya wali, kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini sepertinya ada definisi ya. Kan ada, ini dikasih sama penulisnya titik 2. Al-a'immah, para imam yang kaum muslimin sepakat ala hidayatihim, kalau mereka itu orang yang mendapatkan hidayah, wa dirayatihim, dan mereka itu adalah orang yang berilmu, orang yang dalam ilmunya, hidayah, orang yang mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. A'immah bentuk jamak dari apa, Pak Oka? Imamun. Bentuk imam. Imam secara istilah itu ada imam fi umurid dunia dan imam fi umuriddin. Ada imam dalam masalah urusan dunia dan ada imam dalam urusan agama. Imam dalam urusan agama nama lainnya apa, Mas Hijah? Urusan dunia, Ustaz. Urusan agama. Agama. Imam, Ustaz. Nama lainnya apa kita? Yang lebih akrab. Bahasa Ustaz, Indonesia. Syekh. Ya. Atau Ustaz. Ya, apa Ustaz Yunus? Apa ya? Alim mungkin, Zat? Ya, Alim. alim, ulama ya. Ulama. Ya, imam fi umuriddin itu sama dengan ulama. Tapi kalau penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin di Syarah Mumti', tidak semua ulama boleh disebut dengan sebutan imam. Yang disebut dengan sebutan imam khusus ulama yang lahu atba' kathirun. Punya banyak pengikut yang demikian memperhatikan pendapat-pendapatnya, mengagungkan, memuliakan perkataan-perkataannya, gitu. Semacam a'immatul madhab al-arba'ah. Kalau orang kontemporer, ini boros sebutan imam itu. Semua ulama atau banyak masyayikh kontemporer itu boros untuk sebutan imam. Semua ulama disebut imam gitu. Tapi kalau penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin tidak demikian. Itu khusus untuk yang punya banyak pengikut. Sehingga ya imam mazhab yang 4 itu mereka semua imam
kemudian imam yang levelnya di bawahnya, para ulama yang levelnya di bawahnya, namun jadi tokoh acuan, mungkin Imam Nawawi, ya itu layak untuk disebut dengan sebutan imam. Ini nampaknya definisi ya, definisi abdal adalah ini, al-a'immah alladzina ajmal muslimun ala hidayatin badirayatih. Kira-kira a'immah di sini a'immah fi umuruddin ataukah a'immah fi umurid dunia? Apa Pak Arifin? Di Umuruddin, Ustaz. Ya, a'immah di sini a'immah fi umuruddin. Imam dalam masalah agama. Jadi di sini dijumpai definisi imam, ya definisi wali abdal, wali itu ulama. Tapi ulama sejati tentunya, yaitu alimun amilun. Orang yang berilmu yang mengamalkan ilmunya. Dan ini selaras dengan perkataan Al-Imam Syafi'i di At-Tibyan. Kalau insya Allah di At-Tibyan fi adab hamalatil Quran. Dan mengatakan bahwasanya wali Allah itu adalah al-ulama. Ingatan saya di situ. Tapi coba saya cek ya. Sambil saya pastikan. At-Tibyan. Tibyan fi adab hamalatil Quran. Ya, ketemu. Saya tampilkan. Lihat di sini ada kutipan perkataan, bahkan perkataan dua imam. Wa anil imamaini jalilain. Dari dua imam yang mulia. Abu Hanifah. Nama aslinya Imam Abu Hanifah itu siapa, Mas Hijah? Belum tahu Ustaz. Siapa Mas Ridho? Abu Hanifah itu siapa? Muhammad bin Sabit. An-Nu'man bin Thabit Al-Kufi. Dan Al-Imam Syafi'i. Nama aslinya siapa, Pak Arifin? Namanya Muhammad, Ustaz. Muhammad bin Idris. Idris bin Saya terlupa, Ustaz. Lewat. Terlewat. Muhammad bin Idris. Saad Yunus. Muhammad bin Idris bin imamnya orang Indonesia, masa nggak hafal nama lengkapnya. Mas Ikhwan. Anu nggak tahu Ustaz. Wallahu a'lam.
Coba yang belum saya sebut namanya, searching cepat. Muhammad bin Idris bin siapa Mas Kamal? Bin Abbas, Ustaz. Al-apa Ustaz? Ya, Abbas. Muhammad bin Idris bin Bin Abbas Abbas. Bin Uthman bin Syafi'i. Bin Utsman bin bin Utsman Syafi'i bin Utsman bin Syafi'i. bin Syafi'i. Muhammad bin Idris Bin bin Abbas. Abbas. Jadi Bin Uthman. Muhammad bin Idris itu berarti bapak ya. Bin Idris bin Abbas, kakek satu. Abbas Bin bin Uthman. Utsman, kakek dua. Bin Syafi'i, Syafi'i. kakek tiga. Kakek tiga, status lainnya namanya bapak keempat. Hmm. Nah, Syafi'i itu nisbah kepada yang ini. Kakek tiga atau bapak keempat beliau. Lantas muncullah Syafi'i dari kakek nomor tiga, namanya Syafi'. Qala keduanya mengatakan, jadi beliau mengatakan ini perkataan dua imam. Ilam yakunil ulama'u awliya Allahi falaysa lillahi waliyun. Kalau ulama itu bukan wali Allah, maka Allah tidak punya wali. Tidak ada namanya wali. Ya, artinya ulama yang sejati itu statusnya pasti wali Allah. Statusnya pasti kekasih Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya ulama sejati ya. Ulama sejati ini bukan hanya pintar dalil ya, namun dia alimun taqiyun, alim yang bertakwa atau alimun amilun gitu. Berilmu yang dan beramal, dan ini tidak harus tenar gitu. Tidak harus dia untuk ulama yang dia aulia, tidak disyaratkan harus jadi dai nasional atau dai internasional, dai lintas benua gitu, tidak harus. Dai lima benua, kalau ada buku lima menara, nah ini ada istilah juga itu, mubalik lima benua gitu. Ya, tidak harus demikian. Berarti wali itu, ulama sesungguhnya itu wali ya. Ya, boleh jadi gelarnya sebutannya syekh, kiai, ustadz, buya, tuan guru atau yang lain. Itu sekedar sebutan. Kalau memang beliau adalah alimun, maka ya bisa jadi dia adalah seorang wali. Ya ini jadi abdal itu wali, dan definisinya adalah a'immah, ulama. Wa hum ta'ifatul mansuratu, dan Ahlussunnah ini nama lainnya adalah Ta'ifah Mansurah, kelompok yang diberi kemenangan. Jadi Ustaz. Ya. sebelumnya Saat Yunus ya. Seringkali kalau Nasara itu dimaknai dengan, kalau di pelajaran bahasa Arab biasanya Pak Saat Yunus, Nasara itu Nasara. biasa diterjemahkan apa kalau pelajaran bahasa Arab di tempat kita? Oh, anu kan menolong, Ustaz. Telah Iya, menolong. Fi'il kurang madhi. pas itu kalau diterjemahkan menolong. Iya, dia telah menolong. Kalau menolong itu sa'ada yusa'idu. Yusa'idu. Kalau Nasara itu ada ini keributan gitu, menolong tapi ada konteks ribut, perang, berkelahi, kemudian nolong supaya menang. Nah itu Nasara. Oh,
Jadi nolongnya nolong spesial gitu. Bukan nolong angkat ngember, nolong nuruni barang-barang dari motornya misalnya. Kalau itu sa'ada itu bukan nasara yang suruh. Nasara yang suruh itu menolong spesial. Urusannya ribut, urusannya perang, urusannya konflik. Nah, Berarti alladzi qala sama besar, fihim, Ustaz. oh ya, tadi apa Ustaz Yunus? Yang enggak, Ustaz, nanya yang Nasoro berarti spesial itu maksudnya dalam perkara-perkara yang besar gitu ya, Ustaz. Bukan keributan, bukan harus besar. Misalnya dua anak kecil, Bertengkar dua, gitu, Ustaz. dua orang kelahi, kan nggak besar. Kemudian ada yang nolong salah satunya, ada satu orang ditempeleng, kemudian ditolong diselamatkan. Itu nasor. Nah, Iya Ustaz. Ustaz ya, jadi unsur akhaka dzaliman aw mazluman ya, nyambung ke sana ya. Iya, jadi unsur akhoka zaliman, Zalim. dia ditempelengi, tolong, lindungi dia. Jangan sampai dia jadi korban, jadikan dia pemenang bahkan. Karena dia mazlum. Itu. Sengketa tanah gitu Ustaz ya. Ya, semacam itu bisa. Ya, konflik, At- keributan, perang, Keributan. perkelahian, itu nasara itu. Ustaz, Afwan Ustaz, ana izin sambil nyimak mau ngantar anak sekolah. Oh iya, ya, silahkan. Jazakallah khair, Ustaz. Ya, saya lanjutkan sekalian baca hadisnya. Alladzina qala fihimun nabi. Ahlussunnah adalah Taifah Mansur adalah orang-orang yang Nabi berfirman tentangnya. La tazalu terus menerus. Ta'ifatun ada sekelompok dari umat ini alal haqi di atas kebenaran. Sehingga berdasarkan hadis ini ijma itu hujah. Tidak mungkin karena mesti selalu ada yang alal haq. Tidak mungkin di satu masa semua umat Islam, semua ulama sepakat dengan kesesatan. Zahirin, mereka dalam keadaan terlihat jelas atau boleh juga diartikan menang. Dan mereka orang-orang yang ta'ifah alal haq ini punya sifat. Sifat mereka luar biasa, la yaduruhum, tidaklah membahayakan mereka. Man khadalahum, orang yang tidak menolong mereka. Tidak menolong mereka. Khodala itu ada orang yang ditempelengi atau apa, tahu, kemudian ya tinggal pergi. Tidak ada pembelaan. Itu namanya orang yang ditempelengi tadi namanya makhdul. Orang yang cuma lewat saja namanya khodala. Nah, tidak nolong, tidak membantu, tidak memberikan pembelaan. Nah, apakah tidak dibela, tidak ditolong ini menyakitkan mereka? Iya, menyakitkan mereka. Oleh karena itu, perhatikan redaksinya la yaduruhum, bukan la yu'dhihim. Jadi ada dua level, doro sama ada. Itu ada, itu levelnya di bawahnya doro. Kalau doro itu membahayakan, merugikan. Kalau ada itu ya perasaannya jadi sempit, sedih. Kok nggak ada yang nolong, nggak ada yang berpihak, tidak ada yang membela, gitu. Kok begini ya? Ya, artinya sempit. Itu ada. Tapi dia sendiri ya tetap seger waras, gitu.
Nah, tetap makan, tetap ini, tetap itu la yaduru namanya. Walaman khalafahum, tidak pula orang yang menyelisihi mereka. Itu tidak membahayakan mereka. Saya pernah dengar salah satu syekh, saya lupa syekh siapa, memberikan penjelasan yang menarik untuk hadis ini. Khodala itu pelakunya orang dekat. Ya, kalau khulafa memang sudah orang jauh. Pelakunya, kalau khulafa orang jauh. Ya memang 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 sudah beda gitu. Dia Taifah tadi di utara, khulafa kan man khulafa kan di selatan, orang jauh. Keberadaan orang-orang yang jauh dari mereka, yang menyelisih mereka, itu layak dulu. Tapi sifat ta'ifah alal haq ini, dia juga menjumpai man khodalah. Adanya orang-orang dekat, boleh jadi keluarga, boleh jadi kawan, boleh jadi teman, boleh jadi murid, gitu. Itu ketika dia dapat problem, tidak dapat pembelaan dari orang-orang dekatnya, dari keluarganya, dari sahabat-sahabatnya, orang-orang yang dia baiki. Ketika dia kondisi baik-baik saja, gitu. Ketika dia tidak ada masalah, dia berbuat baik dengan banyak orang, orang-orang itu ya merasa dekat dengannya, dia pun merasa dekat dengan mereka. Begitu dia dapat masalah, khodal, pada menjauh, pada tidak ada yang memberikan pembelaan dan pertolongan. Ini, tapi ya itulah ya duruhum, tidak membahayakan mereka. Mereka fine-fine saja. Adanya orang dekat yang khodala, adanya orang-orang yang khalafa, itu mereka ta'ifah ini fine-fine saja. Demikian keadaan mereka hatta takum sa'ah itu sampai terjadi kiamat. Dan yang dimaksudkan adalah sampai terjadi dekat sebelum kiamat. Yaitu sampai bertiupnya angin lembut yang mematikan setiap orang yang punya iman di hatinya. Ya, maka ini karakter istimewa dari ta'ifah alal haq. Ya fine-fine saja menghadapi man khodala ataupun man khalafa. Lanjut kemudian matan wasitiyah itu ditutup dengan doa. Pak Arifin sudah baca belum tadi? Belum ya? Dereng Ustaz. Silakan baca Pak. Ji Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Fa nas'alullah al-'azima ay yaj'alana minhum wa alla yuzigha qulubana ba'da idh hadana wa yahab lana min ladunhu rahmatan innahu huwal wahhabu wallahu a'lamu wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. Intaha. Ya, satu hal yang menarik, matan wasitiyah itu ditutup dengan doa. Doa artinya harapan. Tidak ditutup dengan menepuk dada. Namun berharap. Selevel Ibnu Taimiyah saja kalimatnya adalah panas alullahal azima ayaja'alana minhu. Semoga itu Allah jadikan kita atau kami bagian dari mereka. Ini kalau terjemah luas seperti itu ya kalau untuk doa ya. Kalau di bahasa Indonesia kan semoga gitu. Semoga begini-begini. Terjemah letterlet ya. Kami mohon pada Allah Zat yang agung dan mulia untuk menjadikan kami bagian dari mereka. Ya masuklah di bahasa Indonesia tapi kurang luas. Lebih luas apa kalau orang mau ngasih doa-doa? Semoga ya semoga Allah jadikan kami bagian dari mereka. Ini terjemah luasnya.
Pesannya kan sama ya, pakai semoga atau pakai kami mohon pada Allah. Pesannya sama. Tapi mana yang lebih luas secara bahasa Indonesia? Pakai semoga. Semoga Allah. Kalau di bahasa Indonesia mungkin al-azimnya nggak perlu diterjemahkan kadang. Lebih umum demikian. Semoga Allah jadikan kita termasuk bagian dari mereka ahlu sunnah. Itu level imam ahlu sunnah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Itu saja semoga. Jadi bukan merasa gitu. Dan semoga Allah tidaklah menyimpangkan hati kami setelah Allah memberikan hidayah kepada kami. Semoga Allah hibahkan, Allah hadiahkan untuk kami rahmat yang luas, yang besar dari sisinya. Sungguh dia adalah zat yang maha pemberi. Kemudian beliau tutup dengan wallahu a'lam. Kemudian sholawat. Wassallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Nah, ini dari Majmu'ul Fatawa. Ada yang membaca Majmu'ul Fatawi. Majmu' artinya kumpulan, fatwa, fatwa. Ya, semuanya tidak fatwa ini lil ghalib kan ya. Lil ghalib. Ada fatwa, ada rosail. Rosail itu buku-buku tipis. Dan boleh jadi juga ada buku yang tebal. Jadi isinya fatwa, rosail, dan kutub sebenarnya. Totalnya ada 37 jilid. Tapi 2 jilid terakhir itu fihris ya, indeks bahasa Indonesianya. Siapa penyusun Majmu' Fatawi ini? Majmu' Fatawi ini siapakah nama penyusunnya? Siapa yang nama yang mengumpulkan? Siapa Mas Ridho? Ibnu Qasim sudah. Hah? Ibnu Nama Qasim depannya siapa? kurang tahu Ustaz. Ibnu Qasim bisa dengar itu. Siapa Pak Arifin? Wallahu a'lam. Saya belum tahu. Mas Gani? Siapa Mas Gani? Bukan Khatib Al-Baghdadi bukan ya? Tapi itu lebih tua. Dicari Ustaz lagi cari. Hamdan. Ya, ya. Ustaz Hamdan bisa ikut komentar? Mas Ikhwan, siapa penulis penyusunnya? Syekh Abdurrahman Ibnu Qasim. Ya, Abdurrahman Ibn Qasim. Abdurrahman Ibn Al-Qasim. Ini kakeknya imam dan khatib Masjid Nabawi sekarang. Kalau nama Al-Qasim itu ya ada imam khatib, imam dan khatib Masjid Nabawi sekarang ada Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim. Kemudian terkenal yang punya buku-buku tipis yang bagus-bagus, mufid, itu ada juga anaknya atau keturunannya ini, Syekh Abdurrahman Ibn Qasim, Abdul Malik Al-Qasim. Nah, kemudian ya Mas Kamal silakan baca. Assalamualaikum. Qala al-mu'allif rahimahullah taala wa hadha siratal mustaqimu wa dinul islamil mahdi wa huwa ma fi kitabillahi ta'ala wa huwa as-sunnatu wal jama'atu fa innal sunnatal mahdati hiya dinul Fa'idah islami sunatan mahdota. fa inna sunnatal mahdata hiya dinul islami al mahdu fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ruwiya anhu min wujuhin muta'addidatin rawaha ahlus sunani wal masanidi Hasbuk. kal imam Hasbuk.
Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala juga mengatakan, ini kutipan dari Majmu' Fatawa juga jilid ketiga. Dia mengatakan, dan jalan Allah dan jalan yang lurus itu sama dengan Islam murni. Islam murni itu apa? Wa wa ma fi kitabillahi ta'ala. Apa yang terdapat dalam kitabullah, terdapat dalam Al-Quran. Wa wa as-sunnah wal jamaah. Siratal mustaqim sama dengan sunnah, siratal mustaqim sama dengan al-jamaah. Fa inna sunnatal mahdota, sunnah yang murni itu sama dengan Islam yang murni. Ya, sunnah itu punya 3 atau 4 arti. Ya. Yang pertama, sunnah itu bisa artinya hadis. Ini biasa di bahasa, ya, biasa di bahasa para ulama hadis. Mereka menyebut hadis dengan sebutan sunnah, sunnah kauliyah, sunnah fi'liyah, gitu. Sunnah takririyah, di situ maknanya hadis. Dan terlihat jelas sunnah itu artinya hadis, manakala sunnah digandeng dengan kitab. Contohnya, taraktu fikum amroini. Hadis surat Al-Hakim, kutinggalkan di tengah-tengah kalian 2 perkara. Jika kalian pegang erat-erat, kalian tidak akan sesat. Kemudian di akhir hadis, kitabullah wa sunnatu rasulihi. Di situ sunnah rasul artinya hadis. Kemudian yang kedua, sunnah itu bisa artinya ajaran Nabi. Bisa artinya ajaran Nabi. Ini terlihat jelas manakala sunnah itu dikontraskan dengan bid'ah. Alaikum bisunnati wa sunnatul khulafair rasyidin al-mahdiyyin iyyakum wa muhdatsatil umur, gitu lanjutannya hadis. Maka sunnah di situ artinya ajaran Nabi. Dan termasuk dalam hal ini, kalau mau dipadatkan, ini bisa dimasukkan di nomor 2. Termasuk dalam hal ini adalah hadis-hadis yang bisa jadi sumber hukum. Nah, ini sunnah dalam bahasa para ulama usul fikih. Wa dalil ala dzalika alkitab was sunnah. Sunnah di situ bukan semua jenis hadis, namun hadis jenis tertentu. Hadis yang bisa diambil sebagai hukum dan sumber ajaran Nabi. Akan nyambung ke ajaran Nabi, ya. Hadis yang bisa dijadikan sebagai sumber ajaran Nabi. Misalnya hadis Syama'il tentang wajahnya Nabi seperti apa, uban Nabi ada 14 helai, nah itu kan nggak bisa jadi sumber ajaran Nabi. Dianjurkan cuma punya uban hanya 14 saja, kan tidak demikian. Gitu. Kemudian kalau mau dipadatkan, termasuk istilah sunnah di sini, kalau mau didetailkan, itu ya bisa aja dipisah. Tapi kalau dipadatkan masih di sini. Itu sunnah dalam pengertian ajaran Nabi. Ta'alimul Islam. Ma sara'a alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, gitu. Syariat Nabi adalah sunnah dalam pengertian akidah yang lurus. Dan ini kita jumpai di buku-buku akidah yang pakai nama sunnah. Sarhus Sunnah Al-Barbahari. Itu artinya penjelasan akidah yang benar.
Misalnya bukunya Imam Ahmad, Usulus Sunnah Imam Ahmad, Usulus Sunnah Al-Humaidi, Syarhus Sunnah Al-Muzanni. Sunnah di situ akidah sahih. Dan yang dimaksud dengan sunnah di situ ajaran Nabi sebenarnya. Tapi spesifiknya adalah akidah yang benar. Kenapa sunnah diidentikan dengan akidah yang benar? Karena akidah yang benar, al-akidah sahihah adalah a'dhamu ta'alimin Nabi. Ajaran Nabi yang paling top, yang paling penting. Itu. Jadi kalau sampai di sini, itu kalau mau dibuat kategori besar, ya baru ada dua macam sunnah. Sunnah dalam artian hadis, kemudian sunnah dalam artian ajaran Nabi. Kalau mau dipecah, ya, kalau mau dipecah ya sudah jadi 4. Sunnah dalam artian hadis, kemudian sunnah dalam artian ajaran Nabi, lawan dari bid'ah, kemudian sunnah dalam pengertian bahasa ulama usul fikih, sumber hukum Islam selain Al-Quran. Sumber hukum Islam berupa wahyu selain Al-Quran. Kemudian yang keempat, sunnah dalam pengertian akidah sahih. Itu kalau mau dipecah, nah sudah 4. Jadi kalau mau dipres, itu baru 2. Kemudian yang ketiga, sunnah dalam istilah ulama fikih, yaitu sunnah dalam artian tidak wajib. Gitu. Maka sunnah yang murni ini artinya ajaran Nabi yang murni. Itu sama dengan Islam murni. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ruya anhu diriwayatkan dari Nabi. Nah, kata-kata ruya diriwayatkan dari Nabi itu punya 2 arti. Yang pertama, isyarat kedhaifan. Diriwayatkan dari Nabi, artinya itu isyarat, itu tidak kuat. Hadis yang bukan hadis yang sahih. Kemudian yang kedua, ruya itu artinya menghadirkan, mendatangkan hadis bil makna. Tidak dengan letterlek. Namun ya artinya yang Nabi katakan kurang lebih demikian. Nah itu pakai ruya. Afan Ustaz, yang pertama tadi apa Ustaz? Hah? Yang pertama tadi Ustaz, arti yang ruwiyah Ustaz. Ruya itu bisa maknanya isyarat kedhaifan. Isyarat kalau itu hadis yang dhaif. Kemudian yang kedua, mau menyampaikan kalau ini riwayatul hadis bil makna, membawakan hadis dengan mengambil kontennya, maknanya saja bukan redaksinya. Karena Nabi SAW diriwayatkan dari Nabi min wujin muta'adidatin, dari banyak sanad. Wujud jamak dari wajah. Wajah di sini artinya jalur, jalur periwayatan. Rawaha ahlu sunan wal masanid. Masanid jamak dari musnad. Kemudian musnad itu memiliki 2 pengertian. Yang pertama, kalau itu untuk genre buku hadis, musnad artinya buku kumpulan hadis yang babnya itu pakai sahabat yang meriwayatkan. Maka hadis-hadis riwayat Abu Hurairah
itu nanti di satu bab tersendiri. Dan nama babnya itu pakai nama musnad. Musnad Abu Hurairah gitu. Musnad itu artinya bab. Dan di situ dikumpulkanlah hadis-hadis yang berasal dari dan dibawakan oleh sahabat Abu Hurairah. Dan Musnad Anas bin Malik. Nah, itu hadis-hadis yang dibawakan oleh Anas bin Malik. Kemudian yang kedua, musnad bisa jadi artinya jenis hadis. Kalau musnad itu jenis hadis, maka yang disebut dengan musnad adalah marfu' muttasil atau minimal marfu', hadis marfu'. Hadis marfu' atau marfu' muttasil. Marfu' yang sanadnya bersambung, tidak terputus. Atau minimal marfu', itu disebut dengan musnad. Nah, ini musnad di sini tentu maknanya adalah jenis kitab hadis. Nah, sunan itu juga jenis kitab hadis. Namun dia babnya khusus bab-bab fikih saja. Jadi maka di sini tidak akan kita jumpai bab tafsir, bab fadhail, kitabul maghazi, bab tentang perangnya Nabi gitu. Itu namanya kitab sunan. Dan yang sebenarnya kitab sunan itu kalau dari kutubus sittah itu 3 saja. Abu Dawud, Nasai, dan Ibnu Majah. Tirmidzi itu bukan sunan. Meskipun terkenal dengan sebutan Sunan Tirmidzi. Tapi itu nama populer yang tidak sesuai dengan realitanya. Kalau dibawa ke realita ilmiah, Tirmidzi itu bukan, ya, Tirmidzi itu bukan sunan. Itu, tapi bahasa umumnya yang tersebar dia disebut Sunan Tirmidzi. Dan itu juga tidak sesuai dengan nama dari Tirmidzi sendiri. Tirmidzi ngasih nama untuk kitabnya itu Al-Jami' As-Sahih. Kemudian, namun ada versi yang kedua mengatakan kalau nama dari Tirmidzi itu Al-Jami' Al-Kabir. Dan Al-Jami' itu jenis genre buku hadis. Ada hadis-hadis yang disebut dengan Al-Jami'. Al-Jami' di situ artinya lengkap. Berarti sunan plus. Dia bukan hanya bab-bab fikih, toharoh, sholat, puasa, dan seterusnya, namun nanti ada bab tafsir, bab ini, dan seterusnya. Ada yang membuat jembatan keledai untuk bab-bab yang ada di Kitabul Jami' dengan sebutan Arifun Syamitun. Jembatan keledai. Jembatan keledai itu apa, Pak Oka? Temennya kuda gitu. Apa ya? Ya untuk mempermudah. Saya share itu di kolom komentar. Ada yang membuat jembatan keledai untuk bab-bab. Arifun Syam. Akronim kan Ustaz. Ya, akronim ya. Akronim. Akronim nama Akronim. lainnya di bahasa Indonesia. Arifun Syamitun. Ain itu akidah. Jadi kita butuh tauhid atau i'tisam al-i'tisam bil kitab was sunnah seperti judul bab di Sahih Bukhari.
Kemudian alifnya itu ainnya akidah, alif atau hamzahnya itu adab mungkin. Sebentar saya sambil ingat-ingat. Fa-nya itu fadhail, ra-nya itu raqaiq, riqaq, raqaiq. Kalau bahasa para ulama hadis itu kan tazkiyatun nufus itu raqaiq atau riqaq. Tazkiyatun nufus itu bahasa sekarang atau bahasa populernya adalah tasawuf. Bahasa Hakim manajemen qalbi, manajemen kalbu. Bahasanya Ahmad Farid ya, yang mempopulerkan bukan Ahmad Farid ya, tazkiyatun nufus. Jadi akidah, adab, roknya rikok, rokok, paknya apa tadi? Fadhail Ustaz. Fadail, syanya itu syama'il, kemudian ini A-nya ini ahkam, hamzahnya ahkam, ini bukan alif ya, statusnya maksudnya hamzah, meskipun bacanya arifun syamitun. Ini hamzahnya itu ahkam, berarti kitab-kitab fikih itu ada tohara, sholat, puasa. Kemudian mimnya itu maghazi. Dan maghazi itu biasanya kalau di buku hadis pasangan dengan siyar. Siyar wal maghazi. Karena kalau perang itu kitabus siyar. Kitabus siyar itu artinya maghazi. Peperangan. Kenapa? Karena perang itu pakai safar. Jadi siyar, perjalanan. Kemudian taknya itu tafsir. Ya, mimbabi nisbatil ilmi ila qailihi. Ini jembatan keledai ini saya dapatkan dari Prof. Ini siapa? Said Akil Munawar. Hafidhullah Ta'ala. Mantan Menteri Agama. Ketika ngajar saya di S3 UIN. Dia bilang, enggak, kalau Kitabul Jami itu isinya Arifun Syamitun. Bab-babnya itu kalau diringkas ini. Arifun Syamitun. Maka dia disebut jami karena lengkap cakupannya tidak hanya ahkam. Ahkam hanya salah satunya. Atau mungkin ahkamnya itu yang depan ya. Yang depan sepertinya. Iya, iya. Lebih pas hamzahnya untuk ahkam itu yang depan. Saya ulangi berarti ya. Ainnya apa tadi? Ajibu ya jamaah. Akidah. Akidah. Aqidah. Dan setelah ain kemudian hamzah. Hamzahnya apa? Ahkam. Ahkam. Fikih ya. Oh, perlu diketahui bahasanya ada genre hadis, genre buku hadis yang namanya ahadisul ahkam. Bulughul Maram, Umdatul Ahkam, Muharrar. Itu namanya ahadisul ahkam. Ahadisul ahkam itu bentuk mininya sunan. Oke, silakan Pak Oka. Bentuk mininya sunan. Bedanya kalau sunan itu ada sanatnya. Kalau hadisul ahkam, sanatnya dibuang, kemudian disisakan sahabat. Jadi anaknya lah.
anaknya Sunan itu ahadisul ahkam. Jadi ahkam, kemudian roknya apa? Raqaiq. Raqaiq atau riqaq. Riqaq. Kemudian fa-nya Fadail. fadail, fadail sahabat, fadail Abu Bakar, fadail Umar, fadail Ali. Dan Syama'il. syama'il, ini tentang fisiknya Nabi. Kemudian Hamzah setelahnya Adab. adab. Kemudian mimnya apa? Maghazi. Maghazi. Maghazi wa siyar. Jadi hadis-hadis sirah, sirah nabawiyah itu ini kalau di kitab-kitab hadis, di Kitabul Jami itu nyarinya di Maghazi, Kitabul Maghazi wa siyar. Nah, itu sirah di situ isinya. Hadis-hadis sirah. Kemudian terakhir taknya apa? Tafsir. Tafsirnya. Demikian ngaji kita di kesempatan pagi hari ini. Sebelum ditutup, silakan jika ada pertanyaan satu atau dua pertanyaan dipersilahkan. Saya Ustaz, mau bertanya Ustaz. Ya. Ustaz, tadi kan disebutkan kalau Imam Syafi'i sama Imam Abu Hanifah itu mengatakan terkait dengan wali. In lam yakunil ulama'u awliya Allahi falaysa lillahi waliyun. Kalau ulama itu bukan walinya Allah, berarti Allah itu tidak punya wali. Mohon maaf Ustaz, karena selama ini yang saya dapati dari teman-teman saya yang tergabung di satu kelompok tertentu itu sering mengenalkan tentang wali itu adalah sosok yang mempunyai karomah, yang mereka bilang tuh bisa terbang lah, bisa pindah satu tempat ke tempat lain gitu kan. Nah ini mohon diluruskan Ustaz. Jadi sebetulnya wali itu apa dan mungkin apakah sampai ada Ustaz? Mohon penjelasan Ustaz. Oh, kemarin kan ketika kita baca ini saya sempat jelaskan ya. Wali itu punya karomah betul. Tapi kata Ibnu Taimiyah di Wasithiyah kan jenis-jenis karomah ada macam-macam bila sebutkan. Nah, yang pertama malah fi anwa'il ulum Mas Ija. Karomah yang pertama kali beliau sebutkan. Kalau bisa terbang itu mah di sini kan. Anwa'ul qudrah, macam-macam kemampuan. Nah, malah karomah yang pertama itu ini anwa'ul ulum. Jadi ilmunya itu dalam sekali. Ilmunya itu luar biasa gitu. Kita bikin geleng-geleng. Masya Allah ya, bisa seperti itu ya. Nah, gitu. Menakjubkan ilmunya. Pemahamannya menakjubkan. Ketika menjelaskan tafsir itu, bisa pemaknaannya demikian mendalam, luar biasa. Misalnya kan Ibnu Abbas itu di satu kesempatan beliau jadi khutbah Arafah. Nah, beliau khutbah Arafahnya bahas tafsir surat An-Nisa. Kemudian dikomentari. Seandainya orang-orang kafir itu mendengarkan tafsir surat An-Nisa-nya Ibnu Abbas, langsung masuk Islam. Wah, itu karomah itu. Seandainya Rom, apa itu? Romawi dan ini dengar pelajaran tafsir surat An-Nisa-nya Ibnu Abbas, bisa dipastikan langsung masuk Islam. Luar biasa. Itu. Dan ini bagian dari karomah itu kan ini khawariqul ada. Hal yang luar biasa. Nah, luar biasa itu tidak mesti bentuknya anwaul qudrah. Bisa anwaul ulum. Sehingga ulama itu wali. Ulama yang mengamalkan ilmunya sehingga Allah berikan taufik sehingga punya ilmu yang tinggi, pemahaman yang dalam, tentu ya rasa takut pada Allah dan amal yang luar biasa. Wah, dia wali.
Kalau ini tidak wali, tidak ada wali kata Imam Syafi'i. Ulama harus wali, kalau mak yang sejati itu harus wali dia status. Ustadz yang beneran ustadz itu harus wali, gitu. Bahasa dalam konteks keindonesiaannya. Kiai yang betul-betul kiai itu wali. Tuan guru yang betul-betul tuan guru itu wali, gitu. Ya, dengan syarat ya bukan sekedar nama saja, bukan sekedar panggilan atau gelaran yang dikasih sendiri, menamai dirinya kiai gitu, menamai dirinya sendiri dengan itu ya bukan, tapi ya memang betul-betul dialah keadaan orangnya itu wali. Ya boleh jadi ada wali yang levelnya di bawah ulama, gitu. Soleh tapi bukan alim gitu. Tapi itu level kedua gitu. Level pertamanya ulama dulu kata Imam Syafi'i. Nah, kalau yang level pertama ini bukan wali, ya level kedua ya lebih 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 lagi bukan wali gitu. Itu masih ya. Ada lagi boleh satu lah kalau kalau mau ada lagi silakan. Itu ada di obrolan Ustaz, bolehkah imam apa tadi? Mm-mm. Ada yang bertanya di obrolan. Panggilan imam apakah tidak mengapa menyebut dengan Imam Ali? Apakah tidak mengapa menyebut dengan Imam Ali? Jawabannya tidak mengapa asal semua khulafaur rasyidin sebutannya imam. Imam Abu Bakar, Imam Umar, Imam Utsman, Imam Ali gitu enggak apa-apa. Yang problematis itu kalau yang lain cuma Abu Bakar, Umar, Utsman, begitu Ali kemudian Imam Ali. Nah, itu yang jadi problematis. Loh kok gitu? Kenapa dia disebut imam? Oh, karena dia salah satu khulafaur rasyidin. Ya, kalau demikian ya konsisten semuanya disebut imam. Gitu. Ya, demikian. Nah, imam di situ, kalau di sini Imam Ali, Imam Utsman, Imam Umar, Imam Abu Bakar, nah itu imam ya, kalau mereka dua-duanya umur dunia dan umur din. Lain hanya dengan Imam Syafi'i, nah itu hanya imam fi umur din saja. Nah, naktafi bihadzal qadar. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallahu khair, Ustaz. Jazakallahu Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim, Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.